Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali bersekutu di dalam ibadah online bersama Grace Ministry Church. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah yang sederhana ini. Mari kita letakkan semua beban hidup kita, segala problem, masalah, dan kesesakan kita di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari melalui firman-Nya kita diberikan kelegaan, kita diberikan penghiburan, pengharapan, bahkan sukacita untuk menjalani hidup ini hari lepas hari, berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di dalam negeri, di luar negeri, di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, atau bahkan di tempat di mana saudara saat ini tak berdaya terbaring, buat saudara-saudara yang terbaring lemah karena sakit, kiranya Tuhan melawat saudara, memberikan kesembuhan total, membangkitkan kegirangan saudara, dan hidup saudara diubahkan untuk bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Mari saya undang saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah kita memohon bimbingan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan agar kita dilayakkan untuk bisa mengikuti ibadah online saat ini dengan baik. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan bersaat teduh. Amin. Mari kita mengawali dengan membuka kitab Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai 14. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bulan baru dan Sabat, kalau kamu mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaanmu yang baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Mari kita mengawali ibadah online pada pagi hari dengan menaikkan pujian Tuhan Allah hadir. Dan biarlah pada pagi hari ini kita disegarkan, dipulihkan, diberikan kekuatan baru, pengharapan baru di tengah situasi yang begitu kacau di negara kita. Kita tetap datang beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan kita yakin Tuhan Allah hadir saat ini. Oleh karena itu mari kita sembah, sujud, diam dengan hormat segala tubuh dan jiwa kita tunduk menghadap Dia. Tuhan Allah hadir.
sujud di sini, dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadapinya. Marilah turunlah hati berserah dan kerendahan. Hari yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan mata surga. Ya, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jadikanlah aku hamba yang sahaya dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar aku banyak dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari, kini dan abadi. Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersyukur kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita bisa mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerahnya yang begitu besar atas hidup kita, dan kasih-Nya yang begitu besar atas orang berdosa. Marilah kita bersama-sama menyambutnya dengan menaikkan pujian, ku tahu yang ku percaya. Ku tak tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Kita yang berdosa ditebusnya, dan darahnya yang begitu mahal membasuh kita. Mari kita pujikan, ku tahu yang ku percaya.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman. Kita juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberikan kesegaran, kami diberikan kehidupan yang baru. Bahkan kami boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa di dalam Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah tercurah atas diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, baik itu berkat jasmani maupun rohani, berkat keuangan, berkat kesehatan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kami menghadapi berbagai macam masalah dan tekanan hidup. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Teristimewa kami mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah membasuh kami orang berdosa yang percaya kepada-Mu. Bahkan kami yang tidak layak Engkau layakkan untuk datang mendekat mengenal Engkau. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas semuanya itu. Terlebih lagi juga untuk berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami dan keluarga besar kami. Kami sadar pada pagi hari ini datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami, keberdosan kami, dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa-dosa dan pelanggaran yang sanggup kami sembunyikan. Semuanya terang, benderang, dan nyata di hadapan-Mu. Kami mengaku bersalah, baik itu dalam pikiran, perkataan, sikap, kata-kata, hati, motivasi, dan begitu banyak dosa-dosa yang lainnya yang seringkali kami sepelekan, kami anggap sepintas lalu. Bapa, kami mengaku berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, dan kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, melayakkan kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah online yang sederhana ini sampai selesai. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Persiapkanlah hati kami, layakkanlah kami. Dan biarlah pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami membuat kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dengan hati yang sukacita, dengan terbuka. Dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami dalam mendengar, khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman. Tambahi, ubahi, kurangi, sempurnakanlah, sehingga apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan singkirkan segala kesombongan, egois di balik salib Kristus, dan hanya pemberitaan firman-Mu yang boleh tumbuh berbuah di dalam hati kami. Kami bersama-sama dibentuk, diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini tidak berhenti begitu saja sebagai pendengar, dan beri kekuatan kami, mampukan kami untuk memberitakan Injil, untuk berbuat kasih, dan sebagainya. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Dan biarlah Tuhan, Engkau mengajar kami untuk memberikan dengan sikap dan motivasi yang benar di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dan Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya, khususnya supaya persembahan-Mu ini dipakai bagi segala hormat dan kemuliaan-Mu, bukan hanya sekedar program-program yang mati, tetapi boleh mendukung pelayanan bagi kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan berkehendak untuk kami lakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara saat ini yang sedang kacau, di mana ada demo di mana-mana, ada penjarahan,
ada pembakaran, perusakan, dan sebagainya. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Kau memberikan belas kasihan-Mu kepada bangsa ini. Kiranya dengan cara dan jalan Tuhan memulihkan kondisi yang sudah kacau balau saat ini. Kekecewaan rakyat begitu luar biasa. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang memberikan penghiburan kepada mereka. Karena kami yakin kami tetap aman bersama dengan Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk pertolongan terhadap bangsa dan negara kami dari kekacauan ini. Supaya kekacauan yang sudah merembet di beberapa daerah dan kota-kota besar bisa dieliminir, bisa dihentikan, dan segera kami bisa membangun kembali untuk memulihkan kondisi keadaan bangsa dan negara kami. Berkatilah rakyat Indonesia, para pendemo, supaya mereka tidak dikuasai oleh nafsu kemarahan yang meluap-luap yang tidak terkontrol, tetapi mereka mengingat bahwa perjuangan ini tidak harus disertai dengan pengerusakan dan sebagainya. Kami berdoa terutama untuk para pemimpin kami yang dengan segala kekurangan mereka, segala kebijakan mereka yang telah merugikan dan melukai rakyat, khususnya pajak, pembebasan para koruptor yang sudah terungkap, dana sitaannya juga tidak jelas, dan begitu banyak lagi kekurangan yang lainnya, sehingga rakyat tidak tahan lagi. Bapak, kami sungguh berdoa untuk mereka, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, hingga yang pemerintahan yang terkecil. Bapak, kiranya Roh-Mu memberkati mereka satu persatu, memberikan roh kerendahan hati, roh yang mengarah kepada kami sekalian, baik itu pemerintah maupun rakyat, pertobatan total, khususnya untuk menangani ketidakadilan dan korupsi di negeri ini, yang semestinya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Bapak, biarlah dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa, Engkau memberikan solusi untuk bangsa dan negara kami, dan dihindarkan dari perpecahan dan kekacauan yang lebih parah lagi. Kami berdoa secara khusus jika ada kuasa-kuasa dari pemerintah negara lain yang tidak mengopo-opo dan mengacaukan, biarlah Engkau sendiri yang menghalaunya, dan dengan cara Tuhan, bangsa kami tetap bersatu dan dihindarkan dari perpecahan. Kami terus mendoakan untuk keamanan, kesentosaan, kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu apapun yang kami lakukan tanpa berkat-Mu, semuanya akan sia-sia, Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberkati untuk pemulihan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat demo besar-besaran. Bapak, sudah terjadi korban, kami tidak mau terjadi korban-korban berikutnya yang sia-sia. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus memberikan kerendahan hati, memberikan pemasukan saran kritik kepada pemerintah dengan cara yang elegan, dengan cara yang konstitusional, dengan cara yang tidak merusak. Berkati juga para aparat yang bekerja setengah mati untuk mengatasi demo ini. Biar Kau sendiri memberikan roh penghiburan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk solusi dari kerutan korupsi di negara kami. Hanya dengan cara-Mu saja ya Tuhan, segalanya bisa diatasi. Dan biarlah ya Tuhan, kami berdoa untuk para konglomerat, para koruptor, supaya Roh Kudus menjamah mereka,
melawat mereka, mempertobatkan mereka, bahkan mereka mendengar Injil dan bertobat seperti Zakheus dan mengembalikan semua yang merugikan rakyat. Semuanya dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Berkati bangsa dan negara kami selanjutnya di dalam membangun untuk recovery dan rencana yang selanjutnya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk DPR dan MPR, segala kekurangan mereka. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang melalui cara dan hikmat-Mu mengganti para anggota MPR DPR yang tidak layak, yang telah menyakiti hati rakyat, dengan pribadi dan orang-orang baru yang memikirkan kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, kesentosan rakyat. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam pemerintahan, biarlah mereka menjadi lilin terang, menjadi teladan bagi yang lain. Bagaimana bekerja dengan sadar bahwa Allah melihat segala sesuatunya, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, tanpa harus dengan motivasi yang salah. Kami berdoa secara khusus untuk setiap departemen dan kementerian di skala lini, ya Tuhan, biarlah mereka diarahkan oleh Roh Kudus untuk sedemikian rupa berbalik untuk memikirkan dan mengusahakan bagi kesejahteraan rakyat. Kami percaya bangsa Indonesia tetap akan bisa maju, damai, utuh, sejahtera, sentosa, aman di dalam genggaman tangan-Mu yang berdaulat, yang berotoritas penuh atas bangsa dan negara ini. Bapak, kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan, para pastor, para pendeta, para penginjil, para misionaris, para pelayan awam, yang pada pagi hari ini juga memberitakan firman Tuhan. Biarlah mereka diberkati sedemikian rupa dan diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dan firman-Mu boleh tumbuh berbuah lebat bagi setiap orang, khususnya yang baru mendengar Injil dan berbuah, dan mereka datang kepada Kristus, bertobat, percaya, dan beroleh anugerah keselamatan. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, seutuhnya masa depan kami di tengah-tengah kekacauan ini. Biarlah Engkau terus senantiasa hikmat daripada Roh Kudus membimbing setiap kami dalam melangkah, mengambil keputusan, bersikap, dan sebagainya, untuk senantiasa meminta hikmat daripada Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan kami sekalian, seluruh jemaat-Mu yang mengalami kemunduran iman, kemerosotan iman, ingin lari dari Tuhan. Biarlah mereka boleh diraih kembali dekat dengan Tuhan. Juga saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, biarlah dengan kasih kemurahan Tuhan mereka dijamah, diberikan kesembuhan, dan mereka bersuka cita, mengingat bahwa semuanya datang dari Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa, kiranya Engkau pakai kami sebagai alat bagi kemuliaan-Mu, khususnya di tengah-tengah kekacauan saat ini. Kami yang sudah Engkau berkati begitu melimpah, biarlah kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga orang lain melihat betapa Tuhan luar biasa atas hidup setiap orang percaya. Jangan biarkan apapun yang kami nikmati daripada-Mu hanya kami nikmati bagi golongan kami sendiri, kelompok kami sendiri. Tetapi kami kembalikan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Juga untuk partai, untuk para pemimpin partai, Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka bertobat. Supaya undang-undang perampasan aset juga kembali boleh segera diputuskan dan diberlakukan. Para koruptor tidak lagi bebas berkeliaran,
memangsa setiap lini yang merugikan masyarakat. Bapa, kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memujikan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Apapun keadaan kita, mari kita tetap mengucap syukur kepada Dia dan mengingat bahwa kita aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita berharap. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita pujikan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagunya.
kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 11 sampai 17. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan saya berikan judul Jebakan Kesalehan Ritual. Perjanjian Lama Yesaya 1 ayat 11 sampai 17. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak-anak lembu gemukang. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadapanku, siapakah yang menuntut semuanya itu dari tanganmu? Sehingga kamu menginjak-injak pelataranku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Bulan baru dan Sabat, kalau kamu memanggil perkumpulan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira bahwa kesalehan diukur dari seberapa rajin ia melakukan ibadah formal atau rutinitas di dalam melayani. Hadir di gereja, berdoa dengan kata-kata yang indah, yang panjang-panjang, atau di dalam memberikan persembahan. Namun firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 11 sampai 17 ini menegur bangsa Israel yang rajin mempersembahkan korban. Namun hidup mereka jauh dari kebenaran. Ibadah itu jadi kehilangan makna, mengabaikan esensinya. Kesalehan yang hanya sebatas ritual adalah kesalehan yang Tuhan tolak dan diabaikan Tuhan. Ya seolah-olah saleh, tetapi masih korupsi dan sebagainya, bahkan triliunan, ratusan triliun. Bukan saja mempermalukan Tuhan, dan ini adalah merugikan rakyat kecil. Mari kita lanjutkan di dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, jangan lagi mempersembahkan korban suci yang tidak berguna. Aku tidak tahan melihat perayaanmu yang penuh dosa. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah peringatan yang begitu keras. Kita tidak saja harus memberikan pergantian kepada firman-Nya, tetapi bertobat dari segala kesalehan yang palsu, kemunafikan, dan dosa yang begitu dikecam oleh Tuhan Yesus adalah kemunafikan. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang punya dan pencipta alam semesta ini,
Dialah yang punya semuanya ini. Persembahan kita, betapapun banyaknya, betapapun indahnya, betapapun bagusnya kualitasnya, itu hanya untuk menolong sesama kita. Dikatakan di situ, aku sudah jemu. Maka waspada dan beri perhatian yang sungguh-sungguh manakala Tuhan sudah jemu. Di sana dikatakan, Tuhan tidak berkenan pada ibadah yang hanya sekedar ritual. Bangsa Israel giat mempersembahkan korban, tapi hati mereka dingin dan penuh dosa. Dan ini banyak di Indonesia. Banyak orang yang demikian. Hati mereka hampa. Mereka aktif, rajin beribadah minggu. Bahkan melayani. Tapi tetap melakukan bisnis kotor yang terus-menerus. Tetap melakukan korupsi. Korupsi itu jalan terus. Tetap melakukan praktek-praktek curang. Pikir mereka toh tidak ada yang tahu. Tetapi ingat, dia tahu segalanya, saudara-saudara. Dia tahu dengan terang benderang apa yang kita lakukan. Bahkan apa motivasi kita. Mereka tidak sadar kalau Allah melihat segalanya. Bahkan hati mereka yang paling dalam itu. Mereka melakukannya sekedar formalitas. Tanpa menyadari mereka menghadap kepada siapa. Paling tidak, di dalam beribadah kita bisa melakukan dengan penuh hormat, tertib dan sukacita di dalam melakukan peribadahan dan memberi persembahan. Maka cara dan sikapnya harus benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa semau gue. Saudara dikasih Tuhan, ritual tanpa pertobatan itu adalah kebohongan di hadapan Allah. Ritual yang kosong, yang hanya untuk memuaskan emosi, yang melegakan perasaan diri sendiri. Dan tidak memikirkan apakah Tuhan dipuaskan di dalam semuanya itu. Apakah Tuhan berkenan atas semua ritual itu. Calvin mengatakan, God values obedience more than all sacrifice. When worship is separated from holiness of life, it becomes an abomination. Allah lebih menghargai ketaatan daripada semua korban. Dan ketika ibadah dipisahkan dari kekudusan hidup, ibadah itu menjadi kekejian. Saudara dikasih Tuhan, bagian ini adalah teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Dan firman pada pagi hari ini juga menegur kita semua di Indonesia yang mengakui 5 agama, yang seringkali memakai kesalahan untuk kedok, memperkaya diri, kerakusan, ketamakan. Kalau itu tidak kita hentikan, tidak bertobat, maka hukuman Tuhan yang lebih nyata atas saudara bisa lebih parah lagi. Nah, bagi bangsa Israel, mereka rajin ibadah, mempersembahkan korban, merayakan hari raya, bahkan berdoa. Tetapi Tuhan menolak semua itu. Karena hidup mereka tidak sesuai dengan iman yang mereka nyatakan. Di ayat 11-14 firman Tuhan katakan, Tuhan muak dengan ibadah yang hanya formalitas.
Korban dan perayaan menjadi kosong jika tidak diiringi hati yang tulus. Ayat 15. Doa mereka pun tidak didengar, sebab hidup mereka penuh dengan dosa dan ketidakadilan. Seperti di Indonesia. Keadilan dipermainkan. Rakyat yang lemah tidak mendapatkan keadilan. Mereka hanya yang mampu yang bisa membeli keadilan. Maka bertobatlah para aparat, para penegak hukum. Allah tahu sejelas-jelasnya apa yang saudara putuskan, apa yang saudara pertimbangkan. Bertobatlah pada pagi hari ini juga, atau engkau akan binasa dengan segala perbuatanmu. Doa mereka pun tidak didengar, sebab hidup mereka penuh dengan dosa dan ketidakadilan. Kita melihat bagaimana para oknum aparat menumpuk kekayaan berupa mata uang asing ataupun rupiah dalam lemari-lemari case berangkas. Dan begitu dibongkar, jumlahnya luar biasa. Yang seharusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Mereka hanya mengumpulkan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Maka bertobatlah. Siapapun saudara, penghukuman Tuhan akan nyata, cepat atau lambat. Dan saudara tidak bisa menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Kemanapun saudara lari, Tuhan ada di sana. Tuhan melihat. Ayat 16-17 dikatakan, Tuhan menuntut pertobatan yang nyata. Tuhan menuntut pertobatan seluruh bangsa Indonesia. Dari aparat, rakyat kecil, semuanya bertobat. Dari kerakusan, dari ketamakan, dari sikap yang kurang ajar, mempermainkan keadilan. Tuhan menuntut pertobatan nyata. Bersih dari dosa, berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, membela keadilan, memperhatikan yatim piatu dan janda. Bukan malah merampasnya. Mereka tidak mampu membangunnya. Dan itu dianggap sebagai tanah yang terlantar, sehingga bisa ditelan. Dan saudara bisa bayangkan jika Tuhan turun tangan membela teriakan rakyat kecil yang tak berdaya. Bisa bayangkan betapa dahsyatnya penghukuman Tuhan. Tuhan lebih peduli pada hati dan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar ritual keagamaan. Oh, kelihatannya saleh, berbuat baik, menolong bangsa lain. Tapi saudara melihat, bangsa sendiri begitu banyak yang masih belum menikmati kesejahteraan. Bahkan masih banyak yang kelaparan. Masih banyak yang kekurangan beras. Dan mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya berdoa, meratap, meminta belas kasihan. Sementara kita melakukan perbuatan seolah-olah perbuatan baik, membantu bangsa lain, mengabaikan bangsa sendiri yang kekurangan. Maka bertobatlah. Siapapun saudara yang mengambil keputusan ini, bertobatlah. Tuhan akan meratakan saudara. Tuhan akan meratakan kelompokmu. Jika kau tidak bertobat. Di ayat 15 kita lihat firman Tuhan. Bahwa Tuhan menuntut hati yang bertobat.
Perhatikan sungguh-sungguh perintah Tuhan dan laksanakan. Tangan terangkat dalam doa tidak berguna jika penuh dengan darah. Jika hidup di dalam dosa, ketidakadilan, kebencian, ketamakan, kerakusan. Doa tidak dijawab bukan karena Tuhan tuli. Tapi karena Tuhan tidak, karena hidup kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang nyata-nyata mempermainkan hukum. Yang nyata mempermainkan orang-orang kecil. Menindas orang kecil. Saudara bisa bayangkan, jika orang-orang kecil tidak berdaya, dan dia berdoa, sungguh-sungguh berdoa berpuasa, kepada Allah yang Maha Kuasa, maka kehancuran saudara yang memperkosa dan memperalat rakyat kecil untuk kekuasaan saudara akan menjalankan keadilannya. Dan keadilannya pada saat ini sedang dinyatakan atas Indonesia. Matthew Henry mengatakan, prayers are turned into sin when the hands that are lifted up in prayer are full of blood. Doa berubah menjadi dosa ketika tangan yang diangkat penuh dengan darah. Ketika tangan saudara yang diangkat untuk berdoa penuh dengan kekejian, menindas rakyat kecil. Saudara dikasih Tuhan membawa persembahan kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa asal-asalan. Cara dan motivasinya harus benar di hadapan Tuhan. Saudara korupsi ratusan triliun, kemudian berbuat baik hanya beberapa juta. Saudara pikir itu bisa menebus dosa saudara. Jangan berharap, saudara. Tuhan tahu persis dosa-dosa saudara. Karena itu para pejabat, siapapun saudara, khususnya anak-anak Tuhan, yang seharusnya menjadi teladan, tapi malah memperkaya diri sendiri. Memikirkan perut sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri. Bertobatlah. Atau kau akan binasa di tangan Tuhan. Selanjutnya dikatakan perayaan-perayaan menimbulkan benci dan menjadi bagian kekejian bagi Tuhan. Maka Tuhan akan memalingkan mukanya dan tak mendengarkan apapun doanya. Karena dosa-dosa yang begitu nyata. Dosa-dosa atas bangsa Indonesia ini begitu besar. Begitu nyata. Kemunafikan, hukum yang dipermainkan. Kerakusan, ketamakan yang luar biasa. Mengeruk begitu banyak kekayaan alam Indonesia yang seharusnya untuk kesejahteraan, kesentosan bangsa dan negara Indonesia. Tapi hanya untuk beberapa gelintir. Saudara bisa bayangkan, dari sekian juta orang, para konglomerat yang hanya beberapa gelintir menikmati triliunan rupiah. Oleh karena itu, saya berseru kepada saudara. Siapapun saudara, para konglomerat, jika saudara tidak berdoa, tidak bertobat, maka Tuhan bisa mengambilnya begitu saja. Dan saat hukum dinyatakan kepada saudara, harta saudara yang ratusan triliun itu tidak ada artinya. Bertobatlah seperti Sakeus. Kembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
Berhentilah berbuat jahat dan belajar berbuat baik. Selanjutnya di ayat ke-16 sampai 17, firman Tuhan katakan, kesalehan sejati ditunjukkan di dalam perubahan hidup. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Hentikan perbuatan jahat. Belajarlah berbuat baik. Tuntutlah keadilan. Belalah hak yatim piatu. Perjuangkanlah perkara janda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalehan sejati adalah hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran Allah di dalam praktek hidup sehari-hari. Dan Indonesia membutuhkan pertobatan total dari seluruh anak negeri ini. Saudara yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memenuhi jabatan, posisi, kedudukan yang seharusnya untuk memajukan negeri ini. Jangan disalahgunakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Khususnya saudara-saudara yang mengaku anak-anak Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhanmu untuk keserakahan dirimu sendiri. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Hentikan perbuatan jahat, belajarlah berbuat yang baik, tuntutlah keadilan, belalah hak yatim piatu, perjuangkanlah perkara janda. John Owen mengatakan, mortification of sin is the true evidence of a spiritual life. Without it, religious duties are but lifeless performances. Mematikan dosa adalah bukti sejati dari kehidupan rohani. Tanpanya, semua kewajiban religius hanyalah pertunjukan tanpa nyawa, alias mati. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Hai engkau para pejabat, para pemerintah, struktur pemerintahan, sudahkah saudara memikirkan ini? Apakah saudara hanya memikirkan partai saudara? Hanya memikirkan kepentingan perut saudara, kelompok saudara? Maka bertobatlah. Tuhan menuntut hati yang bertobat. Perhatikan sungguh-sungguh perintah Tuhan dan laksanakan itu. Kalau saudara mengaku mengenal kebenaran, laksanakan itu. Apalagi saudara mempunyai posisi untuk bisa dan mampu mengerjakannya, kerjakannya. Periksa motivasi ibadah kita. Apakah kita datang ke gereja hanya karena rutinitas atau karena hati yang mengasihi Tuhan? Jangan hanya sibuk dengan kegiatan rohani, tapi pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Periksa apa dosa atau ketidakadilan yang harus kita tinggalkan. Saat ini juga, detik ini juga saat saudara mendengar firman Tuhan, jangan pisahkan ibadah dan kehidupan. Nyanyian dan doa di gereja harus selaras dengan sikap hati, selaras dengan perkataan dan perbuatan di luar gereja, di dalam kehidupan sehari-hari. Wujudkan kesalehan di dalam tindakan nyata, menolong yang lemah, membela yang tertindas,
dan hidup dalam kasih adalah wujud nyata dari kesalehan sejati. Sekaranglah waktunya saudara untuk berbagi. Di tengah-tengah kekacauan bangsa dan negara kita di mana-mana di seluruh kota besar, pasti efeknya nanti akan timbul kesulitan yang luar biasa. Masalah ekonomi dan sebagainya. Saat inilah waktu saudara untuk berbagi. Untuk menyatakan kasih kepada mereka yang sudah tidak tahan lagi melihat ketidakadilan dipermainkan. Wujudkan kesalehan di dalam tindakan yang nyata. Menolong yang lemah, membela yang tertindas, hidup di dalam kasih. Renungkan, Tuhan tidak mencari ibadah yang megah, yang wah, yang wow. Tetapi hati yang tulus dan hidup yang adil. Saudara dikasih Tuhan. Kesalehan. Kesalehan ritual yang kosong adalah ibadah yang ditolak Allah. Tuhan tidak mencari formalitas, tetapi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan hidup yang mencerminkan kasih-Nya. Mika 6 ayat 8 firman Tuhan katakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Calvin mengatakan, "The worship of God does not consist of ceremonies, but of sincerity of heart and holiness of life." Penyembahan kepada Allah tidak terdiri dari seremonial, tetapi dari ketulusan hati dan kekudusan hidup. Saudara dikasih Tuhan, iman yang hidup. Kadang kita bisa terjebak di dalam kesalehan lahiriah. Rajin ibadah, aktif pelayanan, bahkan memberikan persembahan yang begitu besar jumlahnya. Tetapi jika hidup kita tidak mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran, maka ibadah kita bisa jadi hanya kosong di hadapan Allah. Tuhan mengingatkan, ibadah sejati lahir dari hati yang bersih dan hidup yang adil. Ketika kita menolong yang lemah, Tuhan melihat itu sebagai ibadah. Ketika kita berlaku adil dan jujur, itulah korban yang berkenan baginya. Saat kita menjaga hidup kudus, doa kita pun didengar olehnya. Seluruh hidup kita, bukan hanya ritual di gereja, itu adalah ibadah kepada Allah. Dan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 katakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman pada pagi hari ini yang menegur kami bahwa kami seringkali terjebak oleh kesalehan yang semu, hanya sebagai ritualitas, hanya sebagai formalitas. Bapa, ampunin kami.
pada saat ini bangsa dan negara kami membutuhkan pertobatan total, dan kami mohon kemurahan Tuhan menjamah kami satu persatu, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Bahkan kami mendoakan semuanya supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali menyia-nyiakan berkat Tuhan, dan kami hanya memakainya untuk diri kami sendiri, untuk kelompok kami sendiri, untuk golongan kami sendiri, secara rakus dan tamak, bahkan secara kurang ajar di hadapan-Mu, sebab Engkau Maha melihat. Ampuni kami. Kami terus membawa para pemimpin kami, para pejabat-pejabat kami ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan bangsa ini jatuh dalam kekacauan, tapi biarlah tangan Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas, yang berdaulat penuh menyatukan kami sekalian untuk membangun lebih baik lagi dan peduli terhadap orang-orang kecil, orang-orang lemah yang tak berdaya. Berkati ya Tuhan kami semua. Tolong bangsa dan negara kami, jangan biarkan terpecah. Tapi di atas semuanya itu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena segala rancangan dan ketetapan sempurna dan tidak perlu kami sangsikan. Kami meletakkan masa depan kami, hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasih, anak-anak kami, suami kami, istri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian, "Ini aku, utus aku." Mari kita memberikan persembahan dengan motivasi yang benar dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita senantiasa mengingat firman Tuhan untuk menegakkan keadilan, membela mereka yang lemah, dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita, khususnya mereka yang lemah. Biarlah kita hidup, menjalani hidup ini di tengah-tengah kekacauan bangsa dan negara kita. Kita tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan senantiasa mendoakan kebaikan bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Biarlah tangannya yang berkuasa, Allah yang berdaulat itu memberkati kita semua. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan pujian doksologi. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini selesai. Ada pengumuman untuk Sekolah Teologi Online Surabaya atau STOS kelas malam hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Untuk kelas September ini 2 mata kuliah, Christian Worldview dan Teologi Dogmatika. Jadi jika saudara mau ikut atau komsel saudara atau kelompok persekutuan saudara ingin ikut dan join di dalam kelas ini pada bulan September, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Juga untuk saudara-saudara yang terkasih yang mau join berpartisipasi di dalam pelayanan, apakah itu misi, pekabaran Injil, KKR, seminar, pemuritan dan sebagainya, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Mari kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, tersedia e-book teologi untuk belajar sendiri di rumah untuk memperlengkapi diri, khususnya saudara yang mau melayani. Ada doktrin Allah, eskatologi, etika Kristen, misiologi, kristologi, filsafat teologi, teologi reform, dan bibliologi. Dan saudara bisa memesan e-book ini ke nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup hari lepas hari, berjalan bersama Tuhan di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan saudara bersatu teduh mengucap syukur. Tuhan memberkati.